Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dunia menjadi gelap, dan langit berguncang ketakutan. Hukum surgawi memekik dalam bentuk kilat, tapi mereka terlihat sangat menyedihkan seolah-olah meminta Yunce untuk berhenti. Tiga leluhur Yama, Qianye, Caizi, dan yang lainnya, 6 praktisi primal chaos terhebat telah menciptakan penghalang 6 lapis yang sangat besar untuk melindungi mereka, namun ledakan kekuatan masih menghantam mereka seperti palu dan mendorong mereka jauh dari titik nol. Itu bahkan tidak ditujukan pada mereka, dan mereka masih tidak bisa menahan kekuatannya. Apa itu? Ketiga leluhur Yama berteriak ketakutan dan panik. Mereka telah mengikuti Yunce selama bertahun-tahun, dan mereka sangat setia dan menghormatinya. Namun, mereka tidak pernah menyadari bahwa tuan mereka memiliki kekuatan yang begitu mengerikan sampai sekarang. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu adalah orang-orang yang telah mengalami semua yang bisa dialami dalam hidup dan menyadari keberadaan mereka sejak lama. Namun bahkan mereka sangat terkejut hingga mata mereka hampir kehilangan warna. Di wilayah ilahi timur, makhluk yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memandang ke langit dengan panik dan merasakan jantung mereka berpacu melawan keinginan mereka. Itu karena lebih dari separuh wilayah ilahi timur berguncang tak terkendali, dan alam bintang rendah yang kurang beruntung karena dekat dengan titik nol segera mulai terpecah seolah-olah akan hancur kapan saja. Binatang buas yang dalam mengaum tak terkendali seolah-olah ini adalah akhir dunia. Bagaimana, cemoohan dan rasa kasihan di wajah Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang telah hilang tanpa bekas. Sepertinya ada tangan tak kasat mata yang dengan paksa mengubah fitur wajah mereka menjadi keterkejutan dan ketakutan yang semakin dalam. Itu karena kekuatan yang Yunce keluarkan cukup besar hingga menyebabkan jiwa mereka gemetar ketakutan. Jeritan mengerikan memenuhi telinga mereka. Karena keempat halaman tersebut jauh lebih lemah dari mereka, gelombang energi tidak hanya mendorong mereka mundur tak terkendali, tetapi juga meninggalkan bekas luka hitam dan berdarah di seluruh tubuh mereka yang kuat. Penglihatan Yunce menjadi merah dan kabur. Dia merasa seolah-olah darahnya mendidihkan lahar, seolah-olah dia telah dipindahkan dari luar angkasa ke api penyucian tanpa batas dalam sekejap. Keempat cahaya laut selatan di tubuhnya juga mengeluarkan suara melengking yang menusuk dan putus asa. Yunce perlahan mengangkat pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga. Energi gelap yang mendalam yang merayapi bilahnya tampak setebal kilat hitam yang mendesis. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, dia mengaktifkan gerbang keenam dari Heretic God Arts, God Ash. Pertama kali dia melakukannya, dia hanyalah Divine Sovereign level 7. Energinya yang dalam, tubuh fisik, jiwa, dan hukum ketiadaan jauh lebih lemah dibandingkan sekarang. Akibatnya, dia tidak bisa menahannya lebih dari 3 napas bahkan dengan mengorbankan kekuatan asal dewa-dewa bintang 4. Tapi itu terjadi di masa lalu. Sekarang, karena dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, bebannya tidak terasa seberat dulu. Dia akan bisa bertahan dalam bentuk ini lebih lama, cukup lama untuk memusnahkan 6 belatung jurang ini menjadi abu iblis yang abadi. Wilayah bintang, ruang angkasa, hukum surgawi, hukum, yang hidup dan yang mati, semuanya tampak bergetar di bawah aura mengerikan Yunce. Dengan keadaannya saat ini, tidak ada yang akan curiga jika dia mengklaim bahwa dia adalah dewa iblis kuno yang baru saja keluar dari api penyucian berdarah. Dahulu kala, Qi Wuyao dan Qianye Yinger menyaksikan Yunce dalam wujud dewa abunya dari jauh. Sekarang setelah mereka melihatnya lagi, mereka benar-benar yakin bahwa itu lebih kuat dari sebelumnya.
Kekuatannya lebih besar dan lebih stabil dari sebelumnya. Itu masuk akal. Tubuh dan kekuatannya yang dalam lebih besar dari sebelumnya, dan dia telah mengembangkan panduan surga yang menentang dunia secara lengkap. Efek dari hukum ketiadaan sangat besar dan tidak dapat dideteksi. Apa yang terjadi di sini? Kesepuluh jari Nanzao Guang mengejang tak terkendali seperti wajahnya. Kenapa ada setengah dewa di dunia ini? Sejauh yang diketahui oleh Abyss, dunia di balik debu jurang adalah dunia yang tidak bertuhan, dunia yang tidak pernah bisa melahirkan kekuatan dewa. Faktanya, itu adalah akal sehat paling dasar yang pernah ada. Namun, tidak salah lagi kekuatan menekan seluruh tubuh mereka. Tidak diragukan lagi, itu adalah tekanan yang ada di mana-mana dari setengah dewa. Itu bahkan bukan hal yang paling mengejutkan. Entah bagaimana, tekanannya adalah dari setengah dewa, tetapi energi yang dalam jelas berasal dari penguasa ilahi. Ini tidak mungkin nyata. Nan Zaoming tidak dapat mempercayai matanya. Dia pasti telah memengaruhi kita dengan aura ilusi atau semacamnya, tidak mungkin penguasa ilahi bisa. Badai tiba-tiba membelah dan mengaduk ruang di depannya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Hal berikutnya yang dia tahu, pemuda yang ditutupi pola setan menakutkan itu menyerbu ke arahnya. Pada saat itu, rasanya seperti badai di seluruh wilayah bintang, tidak, seluruh primal chaos menekan ke arah kepalanya. Menarik kembali. Nan Zhao Guang berteriak sambil mengeluarkan auranya dan mendorong 4 halaman itu sejauh mungkin dari Yun Ce. Pada saat yang sama, dia mengedarkan energinya dengan kecepatan yang mustahil dan memanggil domain biru tua yang tampak seperti tsunami tepat ke arah pemuda itu. Dia kemudian berteriak pada Nan Zaoming, "Pukul dia dengan semua yang kamu punya." Keterkejutan dan kebingungan Nan Zaoming tidak berkurang sedikit pun, namun hal itu tidak menghentikannya untuk bekerja sama dengan rekan pengawalnya. Dia dengan cepat melepaskan ledakan energi gelap yang menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar seperti gelombang. Namun, tubuhnya tiba-tiba terkunci saat kekuatan Yun Ce turun dari atas. Ketakutan tidak wajar yang sepertinya muncul dari lubuk jiwanya yang terdalam dan menyebar ke setiap sudut tubuhnya dalam waktu singkat. Sebelum dia menyadarinya, jiwanya, tubuhnya dan bahkan kekuatannya bergetar tak terkendali. Dia mundur tanpa sadar bahkan saat dia melepaskan semua yang dia miliki untuk melawan Yun Ce. Dalam hal ini, dia menyadari bahwa serangannya setidaknya 60% lebih lemah dari yang seharusnya. Apa yang kamu? Nan Zhao Guang segera menyadari reaksi Nan Zaoming yang tidak biasa dan mencoba meneriakkan pertanyaan. Namun, dia tidak pergi jauh sebelum sosok Yun Ce yang hitam dan merah darah mencapai mereka dan menghapus semua cahaya di mata mereka. Tubuh bagian atas Nan Zhao Guang membungkuk ke belakang saat sebuah kekuatan yang tak tertahankan menghancurkan wilayah kekuasaannya hingga berkeping-keping dalam sekejap. Satu serangan telah menghancurkan sebagian besar kesadarannya, membuat wajahnya berdarah, dan menyebabkan puluhan lubang muncul di lengannya. Darah mengalir keluar dari setiap luka seperti air mancur. Kondisinya tidak seberapa dibandingkan dengan kondisi Nan Zaoming. Pria itu menjerit kesakitan dan ketakutan saat lengan kirinya hancur berkeping-keping, dan dia terlempar tak terkendali ke bawah. Dia tampak seperti kantong darah yang pecah seperti darah yang menyembur keluar dari setiap lubang alami dan tidak wajar di tubuhnya. Mengganggu. Mata Nan Zhao Guang membelalak hingga ujung-ujungnya terancam pecah. Duo ini telah berdoa agar semua ini tidak nyata, bahwa kekuatan mengerikan yang menyerang indera mereka hanyalah ilusi yang sangat bagus. Sayangnya bagi mereka, Yun Ce dengan kejam telah memusnahkan harapan itu dalam satu tebasan. Itu bukanlah ilusi.
Mereka benar-benar diancam oleh dewa setengah yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Lebih buruknya lagi, kekuatannya hampir setara dengan Abyssal Knight yang memimpin mereka, Mo Beichen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kekuatan yang setara dengan Abyssal Knight bisa ada di dunia rendahan dan tak bertuhan ini? Dan apa yang terjadi dengan Nan Xiaoming barusan? Namun, ini bukan waktunya untuk mencari jawaban. Ketakutannya menusuk rasionalitasnya dan memberitahunya bahwa tingkat kekuatan Yun Ce mungkin setara dengan Mo Beichen. Tidak mungkin dia dan Nan Xiaoming bisa melawan bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga melawannya. 4 petugas. Mereka hanyalah umpan meriam di hadapan setengah dewa. Mundur. Itu mungkin teriakannya yang paling keras dalam hidupnya. Meskipun panik, dia secara naluriah merasakan bahwa kekuatan Yun Ce memiliki batas waktu, jadi melarikan diri tanpa diragukan lagi adalah tindakan paling bijaksana di sini. Namun, Yun Ce harus mengorbankan 4 kekuatan asal ilahi hanya untuk mengaktifkan Dewa Abu. Tidak mungkin dia membiarkan mereka melarikan diri setelah membayar harga sebesar itu. Masih melihat dunia melalui lensa berlumuran darah, Yun Ce mengayunkan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga untuk kedua kalinya di paling bawah Nan Zhao Guang. Gemuruh. Dampaknya terdengar seperti letusan 10.000 guru secara bersamaan. Nan Xiaoming tidak berdaya, jadi Nan Zhao Guang tidak punya pilihan selain menahan kekuatan penuh Yun Ce sendiri. Serangan itu menyebabkan dadanya ambruk dan sejumlah besar darah menyembur melalui celah giginya. Bagaimana kabarmu? Nan Zhao Guang bertanya sambil menahan kekuatan Yun Ce dengan segala yang dimilikinya. Namun, kata-katanya tidak jelas karena banyak sekali darah yang keluar dari tenggorokannya setiap kali dia membuka mulut. Nan Zhao Guang memandangi lapisan demi lapisan darah dan bertatapan dengan sepasang mata paling hitam yang pernah dia temui dalam hidupnya. Dia mengharapkan jawaban, tapi yang dia dapatkan hanyalah serangan pedang dahsyat yang menghancurkan aura pelindungnya dan menghantam dadanya. Semua warna dan suara tiba-tiba lenyap dari dunia Nan Zhao Guang. Kali ini, serangan itu tidak hanya mengenai dadanya, tetapi juga menghancurkan tulang dada dan menghancurkan organ dalamnya. Dia meninggalkan jejak darah, tulang, dan darah kental saat dia terbang tak terkendali menuju kejauhan. 3 serangan. Hanya dalam 3 serangan, Yun Ce telah mengalahkan 2 orang luar yang telah membuat Mu Suanyin dan Qianye terpojok. Semangat salah satu dari mereka hancur, dan yang lainnya terluka parah. Badai terus menderu di sekitar Qianye Wugu dan Qianye Bingzu. Namun, kedua lelaki tua itu diam seperti patung. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk berusaha mengatasi tembok absolut yang menghalangi mereka mengejar kekuasaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka telah bertindak jauh dengan memperpanjang hidup mereka melalui cara-cara yang tidak wajar, meskipun hal itu berarti menentang tatanan alam dan menahan siksaan waktu. Dan hari ini, kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil. Mereka akhirnya menyaksikan keajaiban yang tidak dapat dicapai oleh siapapun sejak awal alam dewa dengan mata kepala mereka sendiri. Kekalahan Long Bai, lebih dari yang pantas, gumam Qianye Wugu. Saya benar-benar tidak memiliki penyesalan lagi dalam hidup ini, tambah Qianye Bingzu. Terdengar jeritan logam yang tajam, dan salah satu cahaya ilahi Laut Selatan lenyap selamanya. Saat itu, kekuatan asal dewa-dewa bintang 4 hanya menopang Yun Ce kurang dari 3 napas. Saat ini, hanya satu asal mula ketuhanan tahta selatan yang hancur setelah 4 napas berlalu. Di bagian belakang, 4 halaman tampak seperti akan mati kapan saja. Gelombang kejutnya saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh mereka.
Mereka semua ingin memenuhi kode ksatria dan bertarung bersama sesama pengawal, tapi ada jurang yang tidak bisa dilewati antara Yunce dan mereka. Mereka tidak bisa bergerak 1 inci pun lebih dekat ke pengawal mereka, apapun yang mereka coba. Sementara itu, sebuah tangan menangkap Nanzhao Guang sebelum dia bisa terus terjatuh entah kemana. Itu milik Nanzhao Ming yang sekarang bertangan satu. Saat dia menangkap rekannya yang terluka parah, dia segera meluncur ke kejauhan. Sebuah langkah bijak mengingat ketakutannya sangat besar, dan energi gelapnya yang dalam berfluktuasi seolah-olah bisa kehilangan kendali setiap saat. Cepat, informasikan, ksatria, Nanzhao Guang mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya tiba-tiba menghilang seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya. Sepasang titik gelap iblis tiba-tiba muncul di lautan jiwa mereka. Seolah-olah dewa iblis kuno telah membuka matanya. Kedua pengawal itu mendongak. Di belakang Yunce berdiri seekor serigala besar dengan tinggi lebih dari 30.000 meter, rahang yang tampak seperti tenggelam dalam darah, sepasang mata yang tampak seperti jurang setan, dan aura tak terkatakan yang menjanjikan kengerian dan kematian yang tak terbatas. Ada cukup kebencian dan kebrutalan dalam niat membunuhnya untuk memenuhi neraka tingkat 1000. Serigala surgawi gelap, Caizi bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap makhluk itu. Yunce mengangkat pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga sekali lagi, dan bayangan pedang hitam pekat muncul di atas langit. Mustahil untuk mempertahankan Dewa Abu dalam waktu lama, dan mencoba menggunakan jurus pedang keenam serigala surgawi dalam kondisi ini pasti akan berakhir buruk baginya. Terus, mereka telah menyakiti Mu Xuanyin. Untuk pelanggaran itu, dia akan memusnahkan mereka secara menyeluruh sehingga tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa di dunia ini. Mati, hanya itu yang dia katakan sebelum menjatuhkan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga pada mereka. Serigala hitam mengeluarkan lolongan yang memekakkan telinga sebelum menerkam ke arah orang luar yang terkejut. Kegelapan mutlak menjanjikan api penyucian gelap dari keputusasaan yang tak terbatas. Wilayah ilahi barat, alam Qilin. Saya telah menunjukkan belas kasihan saya kepada Anda, dan saya telah memberikan kepercayaan saya kepada Anda. Mo Beichen berkata sambil melihat ke arah Qilin, ingat, kamu hanya punya waktu 5 tahun untuk menyelesaikan misimu. Jika 5 tahun telah berlalu, dan apa yang disebut alam dewa ini tidak sejinak yang saya harapkan, maka semua kesabaran yang saya berikan kepada Anda hari ini akan berubah menjadi kemarahan. Tatapannya tidak dingin, tapi itu cukup untuk membuat mereka merinding. Dan aku berjanji kamu tidak ingin melihatku marah. Qi Tianli menarik napas dalam-dalam sebelum bersumpah dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Yang Mulia. Yunce belum punya waktu untuk memperkuat pemerintahannya sehingga akan terlalu sulit untuk menghilangkan pengaruhnya. Saat ini, dunia lebih takut pada Yunce daripada kesetiaan mereka padanya. Orang tua ini bersumpah demi masa depan rasnya bahwa kami akan memberi Anda hasil yang ideal dalam 5 tidak, paling lama 3 tahun. Tidak termasuk 3 leluhur Yama, Qi Tianli adalah pria dengan senioritas tertinggi setelah kematian Long Bai dan 9 Dewa Naga. Itulah sebabnya dia lebih mengenal gambaran besar alam dewa dibandingkan siapapun di alam semesta. Sangat bagus. Balasan Mo Beichen hanya terdiri dari 2 kata, tapi itu benar-benar merupakan pujian tertinggi yang bisa dia berikan kepada penghuni dunia rendahan ini. Hal ini cukup melemahkan keberanian Kaisar Qilin sehingga dia akhirnya berani menghela nafas lega secara sembunyi-sembunyi. Namun dia belum selesai. Setelah berjuang melawan keraguan dan ketakutannya sejenak, Kaisar Qilin akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk mengangkat tangan dan berkata, kami,
ras Qilin, menghargai perdamaian dan keamanan di atas segalanya. Karena Yang Mulia telah menjanjikan hal itu kepada kami, tentu saja kami akan mengabdikan hati dan jiwa kami untuk mengabdi kepada Yang Mulia dan Raja Neraka yang tertinggi. Hanya saja, bolehkah saya meminta bantuan Anda lagi, Yang Mulia? Berbicara, Mo Beichen menjawab dengan acuh tak acuh. Qi Tianli tahu betul bahwa orang lemah tidak punya hak untuk mengajukan permintaan. Namun dia harus mencobanya demi seseorang, dan jawaban Mo Beichen lebih baik dari apapun yang dia harapkan. Rasa syukur yang mendalam mengalir dalam dirinya bahkan saat dia menundukkan kepalanya ke tanah dan mulai ketakutan dan gentar. Ada ras naga biru yang berada di wilayah ilahi barat, dan ideologi mereka mirip dengan ras Qilin saya. Itulah sebabnya ras kita telah berteman selama beberapa generasi. Kaisar Naga Biru terbaru khususnya sangat dekat dengan Kaisar Naga Biru yang lama ini, begitu dekat hingga aku bisa menganggapnya sebagai putriku. Orang tua ini yakin dia dan ras naga biru bisa diyakinkan untuk tunduk pada jurang neraka dengan mudah. Hanya saja, ketika dunia masih milik Yunce, Kaisar Naga Biru terpaksa menjadi permaisurinya untuk menjaga perdamaian. Namun, orang tua ini bersumpah bahwa itu adalah satu-satunya pilihan yang dia miliki saat itu, dan tidak ada cinta yang hilang antara Kaisar Naga Biru dan Yunce. Faktanya, mereka belum pernah mewujudkan hubungan mereka. Ini adalah rahasia umum di seluruh alam dewa. Jadi, jika aku berani bertanya, kamu ingin aku membiarkan permaisuri kekaisaran dan rakyatnya tetap hidup? Mo Beichen menyela dengan dingin. Itu benar, Yang Mulia. Qi Tianli memohon dengan sepenuh hati. Silakan. Mo Beichen menyela Qi Tianli lagi sebelum melanjutkan, yang setia akan hidup, dan yang menantang akan mati. Ketika semua orang di dunia ini adalah seekor semut, permaisuri tidak ada bedanya dengan seekor ayam atau anjing, bukan? Kata-katanya sangat pedas, tetapi Qi Tianli memahami maksudnya dan tersenyum lebar. Dia segera membungkuk dalam-dalam dan mengucapkan terima kasih kepada pria itu dari lubuk hatinya. Qi Tianli, terima kasih Yang Mulia atas belas kasihannya yang besar. Pada awalnya, Kaisar Qilin hanya merasa terkejut dan teror terhadap Mo Beichen. Hal itu tidak lagi terjadi. Meskipun Mo Beichen meremehkan segala sesuatu di alam semesta ini, dia tidak memperlakukannya seperti itu. Faktanya, dia telah menunjukkan kepada mereka tingkat kebaikan dan toleransi yang, sejujurnya, sama sekali tidak terduga dari makhluk superior seperti dia. Mo Beichen telah mengklaim bahwa merupakan tanggung jawab abadi ksatria neraka untuk menanggung jiwa mereka dengan kemuliaan, dan Qi Tianli mulai menyadari bahwa itu mungkin bukan klaim yang salah. Jurang neraka, Raja Neraka. Mungkin masa depan tidak seseram yang dia bayangkan. Sekarang, lanjut Mo Beichen, bawa aku ke. Tiba-tiba, pria itu berhenti bicara dan tiba-tiba berbalik ke samping. Setiap Qilin di sekitarnya tiba-tiba berhenti bernapas saat auranya melonjak, dan matanya yang dingin dan mati tertuju ke timur. Ya, Yang Mulia. Qi Tianli mendongak dengan bingung. Mo Beichen tidak menjawabnya. Kulitnya menjadi semakin gelap hingga akhirnya, dia bergumam, aura ini. Pria itu telah melepaskan kesadarannya sepenuhnya dan menyebarkannya ke wilayah bintang yang jauh. Itu sangat kuat hingga menyebar ke separuh primal chaos hanya dalam waktu singkat. Tiba-tiba, pupil matanya berkontraksi dengan hebat. Setengah dewa. Kata-kata itu diucapkan dengan emosi yang menusuk tulang. Pria itu tiba-tiba meluncur dari tanah dan melesat ke arah timur. Gelombang kejutnya begitu tiba-tiba dan kuat sehingga Qilin terlempar seperti boneka kain. Namun,
Pria itu muncul kembali di depan Qi Tianli dan mencengkeram bahunya dengan tangan sedingin es pada saat berikutnya. Katakan padaku cara tercepat untuk sampai ke timur. Terlepas dari kebingungan dan keterkejutannya, Qi Tianli menunjuk ke arah tertentu dan segera menjawab, ada formasi di kota yang menghubungkan ke pusat wilayah ilahi timur. Bimbing aku ke sana sekarang. Kaisar Qilin baru saja punya waktu untuk memahami perintah mendesak Mo Beichen sebelum dia mendapati dirinya diseret ke arah itu dengan kecepatan yang seharusnya mustahil. Sui Meiyin telah menggunakan World Piercer untuk membangun formasi teleportasi hebat yang menghubungkan wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi barat bersama-sama. Karena alam Qilin adalah inti baru wilayah ilahi barat, masuk akal untuk membangun formasi teleportasi di sana. Dia tidak tahu bahwa keputusan yang tidak berbahaya itu akan menjadi mimpi terburuknya. Wilayah ilahi timur masih gemetar. Serigala surgawi yang melolong dan pedang hitam pekat memusnahkan ruang seluruh wilayah bintang saat mereka melakukan perjalanan menuju orang luar. Dari sudut pandang wilayah bintang dan alam bintang yang jauh, mereka tampak seperti bintang hitam pekat yang hampir mengalami supernova. Boom! Korban pertama dari pertempuran itu adalah satu halaman. Bayangan pedang itu telah mengiris pinggangnya sebelum meremukkan tubuhnya hingga yang tersisa hanyalah hujan darah. Sesaat kemudian, halaman kedua dan ketiga dipotong-potong dengan kejam sebelum bagian tubuh mereka berserakan di tengah badai dahsyat. Mereka telah larut menjadi debu begitu cepat, seolah-olah tubuh mereka yang sangat kuat hanyalah asap. Mereka bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk berteriak terakhir kali. Halaman terakhir memenangkan kehormatan karena dimakan oleh serigala surgawi itu sendiri dan dikuburkan dalam 10.000 pedang. Pada saat gambar pedang telah melewati lokasinya, tidak ada jejak dirinya yang terlihat dimanapun. Keempat halaman itu mati hanya dalam kurun waktu 2 tarikan napas, harapan, impian, dan kejayaan tertinggi yang mereka pikir akan bertahan sepanjang sejarah, lenyap selamanya di dunia yang bukan milik mereka. Asal-usul Dewa Laut Selatan kedua dan ketiga hancur pada saat yang bersamaan. Formasi pedang pembunuh abadi sangat kuat, tetapi juga memberikan beban besar dan memantul pada penggunanya. Tubuh Yun Ce mulai sedikit menggigil, dan penglihatannya beberapa kali lebih merah dan kabur dibandingkan sebelumnya. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah aura jahatnya. Itu masih cukup mengerikan untuk membekukan semua jiwa di Primal Chaos. Saat ini, serigala surgawi yang gelap dan pedang mimpi buruk perlahan menghilang. Namun, kerusakan yang mereka tinggalkan tidaklah demikian. Retakan spasial dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh wilayah bintang, dan sepertinya tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Saat ini, ruang Primal Chaos terlalu lemah untuk menampung kekuatan setengah dewa. Erangan menyakitkan itu terdengar sangat lemah dan menyedihkan di tengah-tengah ruang yang mengerang. Tentu saja mereka datang dari kedua pengawal itu. Mereka selamat dari formasi pedang pembunuh abadi berkat fisik mereka yang sangat kuat, tapi itu bukanlah suatu keuntungan. Bahkan tidak dekat, mereka jauh lebih baik mati daripada hidup. Ada lubang di seluruh tubuh Nanzhao Guang dan Nanzhao Ming, dan kepala, dada, dan anggota tubuh mereka tidak lebih dari sekam yang layu. Mereka tampak seperti sepasang boneka compang camping yang sebagian besar isinya dicabut dengan kejam dari tubuh mereka. Bahkan sekarang, sisa energi gelap yang mendalam memakan tubuh mereka yang compang camping seperti miliaran cacing iblis pemakan tulang. Seandainya mereka tidak sadarkan diri, mereka tidak akan bisa merasakan sensasi mengerikan itu. Seandainya mereka kurang intuitif, mereka mungkin bisa membodohi diri sendiri dengan berpikir bahwa ini hanyalah mimpi.
Ironisnya, kekuatan mereka justru menyebabkan mereka mengalami penyiksaan terburuk dalam hidup mereka. Satu-satunya hal yang konstan sepanjang mimpi buruk ini adalah matanya. Kesadaran mereka memudar, pandangan mereka kabur, namun mata gelap dan kejam itu tetap jernih seperti biasanya. Setelah menyingkirkan pedang Kaisar Iblis pemalu surga, Yunce meraih ulu hati Nan Zhaoming dan Nan Zhao Guang. Ada alasan mengapa orang begitu peduli pada karma. Kaisar Primal Chaos memastikan bahwa mereka membalas setiap kesombongan dalam penderitaan. Namun, mereka adalah pengawal abis. Mereka tidak akan pernah bisa menundukkan kepala mereka kepada anggota dunia rendahan ini. Nan Zhao Guang memaksa dirinya untuk memunculkan rasa dingin di matanya sebelum mengancam dengan suara serak, ketika jurang neraka tiba, kalian semua akan menjadi, wah. Ancamannya tiba-tiba berubah menjadi jeritan yang menusuk tulang. Sepasang api hitam pekat telah menyala di ulu hati Nan Zhaoming dan Nan Zhao Guang pada saat yang bersamaan. Nyala api dengan mudah memasuki tubuh mereka melalui ulu hati, menyebar ke setiap sudut melalui meridian dan pembuluh darah, dan mulai memasaknya dari dalam. Api iblis bencana abadi adalah api khusus yang hanya bisa digunakan oleh Yunce, dan membakar seseorang hidup-hidup dengan api itu adalah penyiksaan paling kejam yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Faktanya, itu adalah siksaan yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh dewa sejati kuno. Saat api itu bersentuhan dengan organ dalam mereka, Nan Zhaoming dan Nan Zhao Guang segera jatuh ke dalam api penyucian mimpi buruk yang tidak pernah mereka bayangkan. Sungguh menakutkan betapa sunyinya api hitam yang menyala, terutama mengingat betapa kerasnya kedua pria itu berteriak. Itu seperti pemandangan langsung dari neraka yang paling dalam. Namun ekspresi Yunce tidak berubah sedikit pun. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau emosi di wajahnya. Dia telah mengatakan bahwa dia akan membuat mereka menyesali pilihan mereka untuk menyerang dunianya, dan dia menepati janjinya. Kamu, Perlahan dan tanpa suara, api iblis keluar dari lubang mereka dan melahap telinga, hidung, gigi patah, dan mata mereka. Itu membakar penglihatan, penciuman, rasa dan pendengaran mereka, tetapi tidak membakar sentuhan mereka. Sebaliknya, indera peraba mereka terasa lebih tajam dari sebelumnya. Tentu saja, hal itu hanya membuat jiwa mereka semakin putus asa. Jeritan Nan Zhaoming dan Nan Zhao Guang sudah mereda pada saat ini, tetapi batuk dan erangan yang tidak disengaja hanya membuat segalanya menjadi lebih menakutkan. Tubuh mereka yang compang-camping mengejang hebat di bawah kendali Yunce seperti larva sekarat yang dipaku di dinding duri. Keduanya telah mengatasi banyak ujian dan ujian ketat untuk menjadi pengawal. Mereka tinggal selangkah lagi untuk menembus hambatan terakhir mereka dan menjadi ksatria neraka sejati, subjek setia Raja Abaisal. Fakta bahwa mereka berhasil memasuki dunia ini sebelum orang lain dan menjadi pionir abis semakin menambah imajinasi mereka. Mereka percaya bahwa kejayaan tertinggi ada dalam genggaman mereka, dan nama mereka akan dikenang sepanjang sejarah. Ini seharusnya menjadi hari terbaik dalam hidup mereka, namun, mereka telah jatuh ke api penyucian di bawah api penyucian sebelum setengah hari berlalu. Membunuh. Nan Zhaoming tidak memiliki bibir atau gigi tersisa di mulutnya saat ini. Suaranya tidak terdengar seperti suara manusia. Pria itu membutuhkan seluruh tekad yang tersisa untuk mengucapkan kata-kata itu, dan dia tidak akan pernah berbicara lagi setelah api membakar tenggorokannya. Namun, kata-kata terakhirnya dalam kehidupan ini adalah, "Bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku." Pendengarannya telah hancur total beberapa waktu lalu.
Dia tidak akan pernah mendengar jawaban bahkan jika Yun Ce memutuskan untuk mengatakan ya. Selama abis masih ada, tidak ada ksatria abaisal atau calon ksatria yang pernah mengalami penyiksaan seperti itu. Tak disangka mereka akan menemui akhir seperti itu di tempat terakhir yang bisa mereka bayangkan. Semua keyakinan dan kemauan mereka telah terbakar habis, hanya menyisakan hasrat mati yang gila-gilaan. Asal-usul Dewa Laut Selatan yang terakhir mulai berkedip dengan cepat. Meskipun Yun Ce jauh lebih kuat dari sebelumnya, mengaktifkan God Edge dengan paksa akan selalu memberikan tekanan yang sangat besar pada tubuhnya. Retakan yang tak terhitung banyaknya telah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia mengeluarkan darah seperti air mancur darah. Setidaknya 40% meridian dan tulangnya telah patah selama ini, namun ekspresinya tetap sangat gelap dan dingin. Seolah-olah dia tidak merasakan sakit apapun. Secara logika, dia seharusnya berakhir dengan cara ini lebih cepat dan menyelamatkan dirinya dari banyak rasa sakit dan waktu pemulihan, tapi api iblis bencana abadi terus menyala dengan santai. Dia akan mengeluarkan mimpi buruk yang tidak akan terlupakan bahkan setelah 1000 siklus hidup selama mungkin sampai dia akhirnya membakarnya menjadi debu yang jahat. Sudah lama sekali dia tidak marah seperti ini. Dia telah menanggung banyak kesengsaraan yang kejam dan menyedihkan hingga mencapai titik ini. Xia Qingyue benar-benar telah mengorbankan nasib, daging, dan darahnya sendiri untuk menjadikannya kaisar tertinggi di alam semesta ini. Namun, seseorang masih berhasil menyakiti salah satu orang terpenting dalam hidupnya terlepas dari semua itu. Getaran spasial dan ratapan surgawi melemah. Tekanan yang menindas tidak lagi terasa menyesakkan seperti sebelumnya. Jelas bahwa Dewa Abu Yun Ce akan mencapai akhir. Jadi ini adalah kekuatan dewa sejati, aku tidak menyangka kalau kekuatan ini sekuat ini, komentar Qianye Wugu sambil menghela nafas panjang. Dia adalah salah satu eksistensi tertinggi di dunia ini, namun dia tidak mampu mengalahkan satu Nan Zhaoming bahkan dengan bantuan Qianye Bingzu, Qianye Yinger, dan Mu Suanyin. Orang yang sama telah dianiaya oleh Yun Ce hampir tanpa perlawanan sama sekali. Mengatakan bahwa kesenjangan kekuatan melebihi semua yang dia tahu adalah pernyataan yang meremehkan abad ini. Namun, Qi Wuyao berkata, tidak. Kaisar Yun belum mencapai alam dewa sejati. Faktanya, dia jauh, jauh dari itu. Kekuatan yang dia tunjukkan saat ini hanyalah setengah jalan menuju alam dewa sejati. Dialah yang oleh orang dahulu disebut sebagai setengah dewa. Jiwa Kaisar Iblis Nirwana Qi Wuyao membawa beberapa kenangan masa lalunya, jadi dia memiliki pemahaman dasar tentang tingkat kekuatan alam para dewa. Setengah dewa, setidaknya itu adalah wahyu yang mengejutkan dan menakutkan. Jika setengah dewa sudah sekuat ini, lalu seberapa kuatkah dewa sejati? Namun, ini bukan waktunya untuk membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Qi Wuyao melirik aura Yun Ce yang berkedip-kedip sebelum berkata, bersiaplah untuk memindahkan kami pergi, Mei Yin. Saya cukup yakin pertempuran ini telah mengingatkan Mo Beichen, dan kita harus pergi secepat mungkin. Sui Meiyin, Caizi dan dia semua pernah melihat Mo Beichen dalam ingatan Jun Silei. Jika Nan Zhaoming dan Nan Zhao Guang menakutkan, maka pria itu adalah seorang titan yang tidak mungkin dikalahkan oleh mereka. Dilihat dari cara Nan Zhaoming dan Nan Zhao Guang berjingkat-jingkat di sekitar Mo Beichen, ada kemungkinan besar pria itu juga seorang dewa setengah. Skenario terburuknya, dia setidaknya sekuat Yun Ce dalam wujud Dewa Abu, jika tidak lebih kuat. Terlebih lagi, kekuatan Yun Ce harus dibayar dengan asal-muasal dewa yang berharga, dan pantulan kekuatannya cukup parah sehingga dia harus menghabiskan banyak waktu untuk pulih.
Seolah itu belum cukup buruk, dia hanya bisa mempertahankan bentuk itu untuk waktu yang sangat singkat. Itulah mengapa mereka tidak bisa bertemu dengan Mo Beichen apapun yang terjadi. Jika bukan untuk menyelamatkan Mu Xuanyin dan Qianye Yinger, dia bahkan tidak akan mengekspos Yun Ce kepada Nan Zhaoming dan Nan Zhao Guang. Mengerti, Sui Meiyin mengangguk dan melintasi Walt Piercer di depannya. Harta karun surgawi yang mendalam mulai bersinar dengan lemah. Yang mulia, kata Qi Wuyao dengan formal, keduanya sudah mati. Janganlah kita membuang-buang waktu lagi dan... Tiba-tiba, jiwanya bergerak tanpa peringatan. Itu adalah jiwa Kaisar Iblis Nirwana yang memperingatkannya akan bahaya yang akan datang. Tidak hanya itu, diikuti oleh suara gemuruh yang samar-samar namun sangat membosankan yang tidak dapat dia gambarkan. Kedengarannya seperti itu datang dari ruang terjauh dan terdalam jiwanya pada saat yang bersamaan. Keterkejutannya hanya berlangsung sesaat. Dia berseru dengan panik, "Teleportasi kami sekarang, Meiyin." Tangan mungil Sui Meiyin bergetar. Semua orang secara naluriah memandang Qi Wuyao. Tidak ada yang pernah melihat Ratu Iblis seperti ini. Dia tetap tenang dan tenang bahkan ketika Long Bai telah turun ke alam laut selatan dengan kekuatan penuh wilayah ilahi barat. Mereka belum pernah melihatnya sepanik ini. Sui Meiyin bertindak secepat yang dia bisa setelah pulih dari kebingungan singkatnya. Cahaya merah dari penusuk dunia semakin kuat dan menyelimuti Ratu Iblis, Mu Xuanyin, Qianyes, dan leluhur Yama dalam sekejap. Bum 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 bum. Itu bukanlah halusinasi. Gemuruh yang terdengar begitu jauh menjadi memekakkan telinga dalam sekejap. Rasanya seperti petir yang mengakhiri dunia meletus tepat di samping telinga mereka. Kemudian, sebelum ada yang bisa bereaksi, badai dahsyat melanda semua orang. "Ah!" Teriakan keterkejutan terdengar di antara kelompok itu. Badai itu muncul begitu cepat dan entah dari mana bahkan leluhur Yama dan leluhur Brahma yang kuat pun terlempar mundur beberapa kilometer. Mu Xuanyin secara khusus mengerang kesakitan saat dia terlempar tanpa perlawanan. Dia berhenti hanya setelah Cai Zi menangkapnya. Sui Meiyin bahkan kurang siap dibandingkan yang lain karena dia sibuk menyalurkan kekuatan ilahi spasial penindik dunia. Dia hampir kehilangan cengkeramannya pada artefak itu. Bahkan sebelum dia sempat memikirkan apa yang baru saja terjadi, seruan mendesak Qi Wuyao memasuki pikirannya, "Meiyin." Sui Meiyin adalah pembawa jiwa tahan karat ilahi, jadi dia mampu membersihkan lautan jiwanya bahkan sebelum dia menangkap dirinya sendiri. Dia melepaskan kekuatan suci spasial dari Walt Piercer sekali lagi, mengirimkannya ke lokasi Yun Ce dan energinya tiba-tiba berhenti di tengah gerakan, dan semua darah di wajahnya terkuras habis. Alis Qi Wuyao juga tenggelam ke bawah. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya dicelupkan ke dalam es. Sosok baru muncul di depan Yun Ce entah dari mana. Dia adalah pria bertubuh besar yang mengenakan baju besi perak. Mereka hanya bisa melihat punggungnya dari tempat mereka berada, tapi dia tampak seperti pusat alam semesta. Dunia sendiri gemetar ketakutan dan tunduk padanya. Satu tangannya terkunci erat di leher Yun Ce, jari-jarinya yang panjang masuk ke dalam dagingnya. Dia mengangkat Kaisar Primal Chaos ke udara seolah-olah tidak memerlukan usaha sama sekali. Chiang, asal-usul Dewa Laut Selatan yang terakhir mati saat Yun Ce berusaha mematahkan cengkeraman pria itu dengan satu ledakan kekuatan terakhir. Namun, hal itu gagal menggerakkan pria itu 1 milimeter pun. Warna hitam di pupil Yun Ce memudar menjadi putih keabu-abuan saat dia menatap wajah di depannya. Dia adalah pria dalam ingatan Jun Silei, pria menakutkan yang dikenal sebagai ksatria neraka. Mo Beichen.
Situasinya tidak bisa lebih buruk lagi. Dewa Abu telah memudar sejak kematian asal-usul Dewa Laut Selatan yang terakhir. Pantulan dari mengaktifkan kekuatan terlarang melebihi kemampuannya saat ini untuk bertahan telah meletus dengan kekuatan penuh. Dia berada pada posisi terlemahnya saat ini, dan musuh terbesarnya telah menguasainya. Rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya menembus tulang punggung Qiwu Yao dan ke dalam jiwanya. Semuanya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Persepsi setengah dewa, kecepatan setengah dewa, mereka hanya tahu terlalu sedikit tentang kekuatan setengah dewa. Tapi itu bukanlah hal yang paling menakutkan tentang dirinya, setidaknya bagi Qiwu Yao. Itu adalah cara dia bertindak. Dia tidak kehilangan akal karena kesombongan meski menghadapi dunia yang jauh lebih rendah darinya dalam hal kekuatan. Dia tidak berusaha meremehkan mereka melalui kata-kata atau tindakannya. Dia bahkan tidak meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa Nanzhao Guang dan Nanzhao Ming yang sekarat. Dia langsung menuju Yun Ce dan menangkapnya dengan sedikit gerakan, tidak memberi mereka sedikit pun kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jelas, kekuatan yang ditunjukkan Yun Ce sebelumnya telah membuat khawatir Abyssal Knight, dan responsnya hanya bisa digambarkan sebagai kilat yang cepat dan mengerikan.